Sama jauh-jauh sampai sini nggak kedengeran suaranya. Kalau saya di dalam, ibu-ibunya kasihan nggak ngeliat ketambahan saya. Betul Bu? Jarang-jarang ada artis datang ke sini. Nggak apa-apa, berdiri aja. Ibu-ibu suka berdiri apa duduk? Kalau berdiri terus juga pegel Pak. Baik, semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil yang Al-Fakir muliakan aparatur pemerintahan desa Sabah Walau yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Desa Pak Sekdes Mas Erpandi, masih muda, orangnya tampan, energik. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau bisa terus berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Yang Al-Fakir muliakan Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Sobirin yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Yang Al-Fakir muliakan orang tua sekaligus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahyaruddin yang tadi sudah memimpin pembacaan silsilah hadarah. Ini tanda bahwa masjid ini adalah masjidnya NU. Kalau Muhammadiyah biasanya nggak pakai silsilah.
Ya ada juga Muhammadiyah yang Pancasila. Yang Al-Fakir muliakan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, ketua pengajian, dan semuanya yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir, serta para hadirin hadirat, baik yang masih nyegerin maupun yang sudah peot, yang semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah di penghujung bulan Sya'ban yang mulia ini yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada untaian ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, dalam masjid yang penuh dengan berkah ini, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Kenapa pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini? Salah satu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita satu nikmat, namanya nikmat panjang. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu masih puasa bersama kita, tahun lalu masih sholat tarawih bersama kita, tahun lalu masih buka bersama dengan kita, tahun lalu masih sholat id bersama kita, tapi hari ini mereka sudah tiada. Betapa banyak di antara mereka, boleh jadi mereka adalah orang-orang terdekat kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin anak atau orang tua kita. Mereka sudah tiada. Kenapa? Karena mereka sudah dipanggil lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi 2-3 tahun yang lalu, Indonesia gempar, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ribut karena Allah kirim satu wabah namanya Corona. Masih ingat Corona, Bu? Masih ingat Corona, Pak? Kalau bapak-bapak tidak akan pernah bisa melupakan Corona, karena Corona itu kepanjangannya Komunitas Rondo Nakal. Saat Corona Allah kirim ke muka bumi, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Bahkan pada saat itu hampir setiap hari kita mendengar berita di televisi, di Facebook, di WhatsApp, hampir setiap hari ada pemberitaan orang meninggal dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang hingga kita sampai di Ramadan 400. Sudah aman. Mantap ini. Jadi kan saya nggak perlu teriak-teriak. Karena tadi saya datang sampai sini belum ada minum. Saya berdiri, minum datang. Memang perlakuan panitia nggak apa-apa. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, ceramah itu 16 kabupaten kota di Lampung ini sudah pernah semua. Dari Lampung Selatan sampai Lampung Utara, Lampung Barat sampai Lampung Timur. Ini salah satu yang sering menemani saya adalah Pak Sekdes. Kadang-kadang kalau saya ceramah keluar kota, Pak Sekdes nginep bareng sama saya. Kadang-kadang kalau saya diundang keluar daerah, itu biasanya
kalau sudah ada kursi begini biasanya ada meja. Kenapa? Karena orang tahu kalau orang berdiri 1 jam itu pegel juga. Orang berbicara 1 jam pasti dia haus. Makanya kadang-kadang kalau di luar sana, di sini mah nggak apa-apa. Yang undang juga adik saya nih, pasek di sini adik saya Pak, nggak apa-apa. Nah itu kalau sudah ada meja, ada kursi, Masya Allah. Kadang-kadang masuk ke atas meja itu bukan hanya air putih, ada kopi, ada susu. Malah pernah saya diundang itu di atas meja ada kopi, ada susu. Sampai saya bingung ini mau minum yang mana. Mau minum kopi apa minum susu. Karena kopi sama susu itu bertentangan Pak. Kata bahasa kuliahnya mah kontradiktif. Kenapa bertentangan antara kopi dengan susu? Karena kalau kopi diminum bikin seger, bikin melek. Kalau susu Pak bikin merem. Jadi kalau orang minum kopi susu merem melek Pak. Nah, para bapak ibu sekalian, maka pada malam hari ini pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan usia yang panjang hingga kita sampai di tahun 1444 Hijriah ini. Meskipun kadang-kadang kita ini sebagai hamba Allah sering lupa untuk bersyukur ketika kita diberi umur. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Kalau ngomong mulai ngawur. Kadang-kadang malah ngelantur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang bubur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Musim hujan. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang. Sudah siap Bu? Sudah siap. Kalau ibu-ibu sudah siap dan ibu-ibu mau duluan, silahkan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan, boleh juga. Ya, pokoknya soal meninggal dunia, para bapak ibu semuanya, kita harus selalu siap. Kenapa? Karena soal meninggal dunia itu bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Makanya meninggal dunia nggak pandang tua, nggak pandang muda. Ada tetangga saya sudah tua sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit sampai tetangganya bosen nanya masuk kemana? Ke Urip. Masuk kemana? Immanuel. Balan mubur rumah sakit, orang mati-mati mbak Kaya. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Sebaliknya, ada anak muda lagi jatuh cinta. Oh, begitu jatuh cinta, dia bikin status. Demi cintaku kepadamu. Ini juga pernah muda juga. Gunung tinggi kan kudaki. Lautan luas ku seberangi, masjid ku lewati. Tapi kalau pemuda sini beda lah ya. Enggak ya? Enggak jauh beda. Begitu dia lagi jatuh cinta, disampaikan cintanya tertolak oleh kekasihnya, orang yang dicintainya, tiba-tiba dia mangkel, kalap, mau bunuh diri, lari dia ke flyover mana itu? Kedaton 7. Lari ke Kedaton 7, di atas flyover, di bawahnya ada tol. Saking dia putus asa, dia kepengen mengakhiri hidupnya, salah jalan, dia lompat dari flyover, ternyata di bawahnya lewat mobil Puso bawa kapuk. Enggak jadi meninggal dunia. Kenapa bisa demikian?
karena lagi-lagi urusan meninggal dunia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau sudah waktunya, kata Allah, mau nyumput di lubang semut sekalipun, dia pasti meninggal dunia. Sebaliknya, mau dibunuh, mau bunuh diri dengan cara apapun, kalau kata Allah belum waktunya, maka banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan dia punya nyawa. Para bapak, ibu, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki coba sakit ya, jaseng sakit, bisa orke, bangkit orkin bebasan. Biasanya kalau pengajian di sini berapa menit, Pak? 2 jam, Bu. 1 jam. Berapa, Pak? Sanggup, Bapak? Saya pingsan. Bapak sanggup, saya pingsan. Ya, setengah jam aja lah, yang nggak usah lama-lama lah. Pak, tahu nggak, Pak? Kenapa kita ini kalau duduk dalam majelis yang mulia seperti ini, dalam majelis-majelis yang mulia semacam ini, suka nggak betah lama-lama? Betul apa betul? Kalau nonton Lesti Bilar, Pak, Lesti Bilar, Lesti sama Rizky, The Akademi Dangdut, apalagi nonton Pasar Malam Deledadi itu, Pak, masih ada tuh. Sana nonton, Pak. Itu tahan kita berdesak-desakan. Apalagi kalau sudah ada dangdut tangan di atas. 2 jam kita sanggup berdiri. Tapi kalau kita sedang duduk dalam majelis ilmu, nggak bakal tahan lama-lama, Pak. Paling banter sejam. Itu saja sudah sambil ngedumel. Sungguh tenang Ustaz, orang rampung. Ya Allah. Kenapa? Karena ketika kita sedang duduk dalam majelis ilmu yang semacam ini ada makhluk Allah yang paling nggak ridho. Siapa dia? Dia adalah iblis. Kenapa dia nggak ridho sama kita? Karena orang yang duduk dalam majelis ilmu kayak begini nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, julusuka sa'atan fi majalisin ilmi afdalu min alfi rakaatin, bahwa duduknya kita 1 jam saja itu lebih utama. Duduknya kita dalam majelis ilmu yang macam begini nih 1 jam saja, kata Nabi, lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah, Pak, sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah, Bu? 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Ustaz, terawih di sini berapa rakaat? 23. Subhanallah, 2 jempol ini memang masih luar biasa. Di tempat saya 11 sama witir, 8 terawihnya. Kalau ada 4 mamil 4, Pak. Ya Allah. Nah, ini kalau kita duduk dalam majelis ilmu 1 jam saja, kata Nabi, lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah menjenguk 1000 orang yang sakit, Pak? Ini tetangganya sakit aja pura-pura nggak tahu. Kata Nabi, orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, pahalanya luar biasa. Akan didatangkan kepadanya 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Kalau sakitnya yang menjenguknya datang pada malam hari, maka malaikat memohonkan ampun, nggak mingkem-mingkem cangkeme ngasih tekan isu. Sebaliknya, kalau dia datang di siang hari, maka malaikat memohonkan ampun kepadanya sampai datang waktu maghrib. Subhanallah. Yang penting syaratnya 1, kalau menjenguk tetangganya, saudaranya yang sakit, dihibur, jangan ditakut-takutin. Ini mah enggak. Begitu jenguk tetangganya ke rumah sakit, ditanya, "Mas, loro apa, Mas?" "Mbuh iki lho, wis 3 dina weteng mencret, sirahe mumet." Langsung dia ngomong, "Astagfirullahaladzim, kemarin tetangga saya kayak gini, 3 hari meninggal dia." Orang mau sembuh jadi tambah parah sakitnya, Pak.
Jangan, tidak boleh menakut-nakuti orang yang sedang sakit. Nah, kalau kita datang menghibur, mendoakan kebaikan, maka malaikat akan datang kepada kita memohonkan ampun, nggak mingkem-mingkem. Kalau datangnya siang sampai datang waktu maghrib, kalau datangnya malam sampai datang waktu subuh. Nah, malam hari ini kita lebih utama, kata Nabi, daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Makanya kalau kita pengajian begini, Pak, kita ini nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena setan itu hadir di tengah-tengah kita. Ngapain dia hadir di tengah-tengah kita? Dia datang bukan mau pengajian, dia datang bukan mau menyimak ilmu, tapi dia datang ke sini mau ganggu bapak-bapak, mau ganggu ibu-ibu. Makanya dia datang di tengah-tengah kita ini dengan membawa tepung dan paku. Untuk apa dia bawa tepung sama paku? Tepung digunakan untuk ditebar di wajah kita ini. Makanya kalau pengajian baru sebentar matanya pedas. Pengajian baru 15 menit ngantuk. Ini sudah ada yang ngantuk belum? Nah, kalau sudah ada yang ngantuk berarti tanda bapak terserang setan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atau yang kedua, setan datang bawa paku. Ini pakunya nggak kelihatan, Pak. Kalau pakunya kelihatan, enak kita bawa pulang ke rumah buat maku-maku di rumah. Ini pakunya nggak kelihatan. Ngapain setan bawa paku? Pakunya dituncepin di silit kita ini. Makanya ditusukin sama setan itu ya. Itu di bawah pantat. Makanya kalau pengajian baru sebentar pantatnya panas, Pak, angkat ke kiri. Baru sebentar angkat ke kanan. Baru sebentar berdiri, pulang dia melipir. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sekarang sudah ada tanda-tanda pantatnya mulai panas, itu berarti tanda bahwa kita terserang setan. Sini saya ruqyah dulu. Nah, para bapak, ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jamaahnya ramai luar biasa. Alhamdulillah, tarawihnya 23 rakaat. Oh, senang saya dengarnya, luar biasa. Sekarang sudah jarang di sekitar kita ini masjid yang masih melaksanakan 23 rakaat. Besok tarawih belum, Pak? Belum. Malam Kamis kayaknya. Oh, besok ya. Berarti fokus. Saya ngetes aja, Pak. Ngetes mbak-mbak ini nih. Kalau mbak-mbak harus fokus karena di bawah. Saya di atas, belum ngopi pula. Makanya wajar kalau nggak fokus. Nah, besok insya Allah kita sudah ketemu Ramadan. Ya Allah, nggak kerasa, merinding saya menyebutkan kalimat Ramadan. Saya teringat tahun 2020. Tahun 2020, Pak, waktu itu ada pengumuman dari pemerintah nggak boleh tarawih di masjid. Di sini tarawih nggak? Nggak boleh sholat id di masjid. Di sini sholat id nggak? Sholat. Luar biasa. Tahun 2020, parah-parahnya corona, itu ada himbauan dari pemerintah tidak boleh sholat id di masjid. Di kampung asli saya di Gadingrejo sana, orang menyelenggarakan sholat id di rumah masing-masing. Saya diundang jadi khotib sekaligus imam sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Mustaqim Panjang. Masjidnya di pinggir raya bypass, jalan raya bypass, Pak, di Panjang belakang pasar. Saya kira khutbah di sana aman-aman saja. Begitu saya naik mimbar baru kelihatan ternyata di ujung-ujung di sekitar masjid dijaga 2 kompi polisi. Itu pertama kali saya khutbah dijaga sama polisi. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada itu corona. Pada waktu itu betapa banyak tetangga, teman, sahabat, guru yang meninggal dunia. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan
Ramadan, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan belum ketemu Ramadan, malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul begini sebagai bentuk euforia, kata Mas Erpandi, sebagai bentuk kesenangan kita. Saking senangnya kita mau ketemu sama bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam sebuah asar, para ulama berdebat soal kedudukan hadis ini, tapi kita nggak usah berdebat lah. Kata Imam Syafi'i, hadis dhaif boleh digunakan dalam hal fadailul a'mal. Disebutkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua yang senang, yang bergembira menyambut bulan Ramadan, yang unggahan kata orang Jawa pada malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas ini, termasuk ke dalam golongan umat Nabi yang diharamkan jasadnya masuk neraka. Amin. Nah, lalu apa cuma sekedar senang-senang aja? Enggak, tapi banyak persiapan yang harus kita siapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini saya cerita, ada suatu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik ke mimbar. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali berjalan ke atas mimbar. Mimbarnya zaman dulu ada tangganya, Pak, 3 tangga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik pada tangga yang pertama, Nabi kemudian berkata, amin. Lalu Nabi naik lagi pada tangga yang kedua, Nabi berkata, amin. Naik lagi Nabi pada tangga yang ketiga, Nabi berkata, amin. Para sahabat bingung dan heran. Ini Nabi belum mulai doa, belum mulai khutbah, bahkan kok tiba-tiba Nabi bilang amin, amin, amin sampai 3 kali. Opo kira-kira sing diamin kayak kali Kanjeng Nabi, ya? Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Kami mendengar engkau berkata amin sampai 3 kali, tapi kami tidak dengar apa doa yang sedang engkau panjatkan. Maka kemudian Nabi berkata kepada para sahabat-sahabat sekalian, Ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Dan Jibril berkata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, celaka orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan pergi meninggalkan dia, lam yughfar lahu, tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Padahal kita semua mengenal bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Kita semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bahasa orang pasarnya mah, mengobrol maghfirah, mengobrol ampunan, memberikan diskon besar-besaran bagi siapapun di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau mencari ampunan Allah, yang mau berebut maghfirah Allah. Dibuka oleh Allah pintu-pintu maaf, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu taubat. Begitu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk bulan Ramadan, kok begitu Ramadan pergi ketemu 1 Syawal, kita tidak termasuk yang mendapat ampunan Allah. Maka kata Jibril, celaka bapak itu, celaka ibu itu. Kata Nabi, amin. Ini Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Kira-kira kalau Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, doanya bakal tertolak enggak? Enggak mungkin. Yang kedua, kata Nabi, pas saya mau naik pada tangga yang kedua, Jibril ngomong,
celaka seorang anak yang orang tuanya masih ada, tapi tidak menjadi sebab orang tuanya itu memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terutama laki-laki ini. Karena kalau perempuan begitu menikah, perempuan itu baktinya pindah kepada suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, semua ketaatan seorang istri yang bermuara kepada kedua orang tua ketika menikah maka berpindah intaqalat ila zauji, berpindah kepada suami. Nah, makanya kalau perempuan beda lagi nih. Kalau perempuan mau ketemu Ramadan, udah ketemu belum sama suaminya? Enggak ketemu. Tidurnya. Bosan, Bu. Kalau bosan cari lagi, Bu. Ya Allah. Enggak gitu. Ibu, kalau ketemu sama suami mau datang Ramadan begini, Bu, temuin suaminya, ngomong sama suaminya, Mas. Ayang beb, meskipun aku bosan denganmu, tapi aku tetap cinta kepadamu. Menghadapi bulan suci Ramadan, ayang beb, tolong maafin kesalahan dede. Ini khusus yang punya suami. Kalau yang masih punya pacar nggak usah minta maaf sama pacarnya. Nggak ada pacaran ya. Nah, kita ini para bapak-bapak sekalian, kadang-kadang udah nasi miring ya nih. Dinapa ke? Rabu ya? Selasa. Berarti lamun hitungan dina, hari kian dina Selasa, besok berarti dina Rabu. Bener ya? Nah, kita ini para bapak-bapak sekalian yang kadang-kadang sering lupa. Kadang-kadang mentang-mentang kita sudah menjadi orang tua, kita sering lupa kalau kita juga masih punya orang tua. Nih yang masih punya orang tua, Pak, jangan sia-siakan kesempatan. Yuk datengin orang tua kita nih. Jangan nunggu lebaran kelamaan. Lebaran nanti datang lagi nggak apa-apa. Kalau sekarang bisa datengin, cium kakinya, cium tangannya, minta ridhonya, minta maaf kepada keduanya. Aduh, Pak Ustadz, rumahnya jauh sekali orang tua saya itu. Nggak sempat kayaknya untuk pulang karena di sini ada pekerjaan. Ya sudah, kalau nggak sempat pulang, Pak, telepon minimal, tanya kabar. Ini jangan nelpon ke rumah, ke kampung, cuma nanya, wis panen urung mak. Nah, wis panen tolong kirim kene bari nih. Telepon, tanya kabar, minta maaf sama orang tua. Bagaimana Mas kalau orang tuanya sudah tidak ada, orang tuanya sudah meninggal dunia? Nih, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, nggak ada, datengin kuburannya. Ngapain ke kuburan? Bukan mau nyuruh bapak ibu kita hidup lagi. Datang ke kuburan itu dalam rangka berziarah, ziarah kubur. Orang-orang Sababalau kalau mau puasa atau mau lebaran biasanya pada datang ke kuburan. Bagus nggak itu? Bagus. Ada yang ngomong katanya ziarah kubur bid'ah, ziarah kubur musyrik. Musyrik endasmu musyrik. Memangnya kita ke kuburan mau nyembah kuburan? Bukan. Kita datang ke kuburan justru mendoakan orang yang ada dalam kubur. Tapi setahun sekali Pak Ustadz, mending daripada enggak sama sekali. Kalau bisa mah setiap hari, nggak bisa seminggu sekali saben Jumat, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali nggak bisa, ya setahun sekali, enggak apa-apa. Apa ziarah kubur itu dicontohkan oleh Nabi? Dicontohkan dalam hadis yang sangat masyhur. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkiral akhirah. Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Kenapa saya larang ziarah kubur? Karena dulu pas awal-awal agama Islam baru datang, orang kalau ke kuburan bukan ngedoain orang yang dikubur, malah nyembah orang yang dikubur. Itu namanya musyrik.
Tapi setelah tahu pada pinter, mereka datang ke kuburan bukan nyembah kubur, tapi untuk satu, mengambil pelajaran bahwa sehebat apapun orang, sekeren apapun orang, sepinter apapun orang, sekaya apapun orang, setinggi apapun pangkat jabatan, semua orang pasti akan masuk ke kubur. Dan kalau sudah dikubur, nggak ada gunanya harta, pangkat, jabatan. Mau dia jenderal sekalipun, bintangnya Pak ketika masuk kuburan kagak dibawa, betul? Mercy-nya Pak yang bagus itu kagak bakal dikubur di samping dia, betul? Ada orang sini meninggal mentang-mentang punya Rubiconnya dikubur bareng-bareng sama yang punya. Kalau saya tahu ada yang begitu, mending buat saya Rubiconnya. Nah kata Nabi, fazuruha, sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tadhkirul akhirah, karena dalam ziarah kubur itu mengingatkan kita semua pada kehidupan akhirat. Bu, ngantuk. Ya Allah. Katanya kuat tadi 2 jam. Kuat 2 jam. Kalau pengajian Pak di kampung saya di Gading Rejo sana, itu pengajian ibu-ibu luar biasa. 1 minggu 2 kali, hari Selasa sama hari Jumat. Itu hari Jumat kalau saya pulang dari masjid, ya Allah, belum nyampe rumah, toa masjid sudah bunyi lagi. Panggilan pengajian ibu-ibu, waduh luar biasa. Itu manggilnya pakai lagu lagi. Lagunya nggak pernah berubah dari zaman saya masih anak-anak sampai saya punya anak. Lagunya gitu-gitu terus sampai saya hafal lagunya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban. Ibu, jangan lupa pengajiannya, ustadznya udah datang. Itu saya tuh kalau udah datang itu begitu. Ya Allah, itu ibu-ibu di sana. Tetangga saya samping rumah dengar panggilan dari masjid sambil nyapu, dia jawab, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue nggak bisa datang karena gue mau kondangan. Ya Allah. Mohon maaf suaranya serak-serak rusak ya Pak. Tapi walaupun suara saya serak-serak rusak, kalau nyanyi suka nggak enak didengar, tapi kalau lagi ngaji insya Allah enak didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Makanya saya bukan sombong para bapak ibu semuanya. Biar kata suara saya serak-serak rusak, alhamdulillah saya pernah juara MTI. Ini bukan sombong. Ini namanya tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah agar memberi motivasi bagi yang lain. Artinya kalau suara saya yang serak-serak rusak aja pernah juara MTQ, apalagi para bapak ibu jamaah yang suaranya serak-serak basah dan indah. Saya sedikit cerita, alhamdulillah pada tahun 2018 saya pernah juara MTQ sekeluarga. Wong saya belum selesai ngomongnya udah dibilang sombong. Sekeluarga Bu, ya lumayan lah. Pesertanya saya, bapak saya, ibu saya. Saya juara 1, alhamdulillah. Nah, para bapak ibu sekalian, ini orang-orang kita juga nih, kalau ziarah kubur, udah pada ziarah belum Pak? Udah ya, udah pada nyapu-nyapu kuburan ya? Udah pada ke kuburan bawa kembang nggak Pak? Orang-orang kita ini, masyarakat Sababalau, masyarakat Indonesia umumnya, kalau ke kuburan nggak cuma datang bawa Yasin, tapi mereka juga bahkan bawa kembang. Ngapain Pak ke kuburan bawa kembang?
Ada orang sini ke kuburan bawa kembang? Ngapain bawa kembang? Gak mau bawa kembangnya. Ini saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa kembang, bagus nggak ke kuburan bawa kembang? Bagus. Kenapa bagus? Biar berwarna aja. Dapurmu. Ini bahaya ini. Bagus ziarah kubur bawa kembang, bagus. Tapi kalau ditanya sama orang nih, saya kasih tahu alasannya kenapa kita bawa kembang. Biar kalau ada wahabi-wahabi anyaran datang ke sini melarang kita ziarah bawa kembang, kita tampar pakai dalil. Kalau ditampar pakai tangan masuk penjara sampean. Ditampar pakai dalil. Kalau ada orang bertanya kenapa ini masyarakat jamaah Masjid Al-Ikhlas kalau datang ziarah kubur pada bawa kembang. Oh, ternyata orang ziarah kubur bawa kembang itu sunnah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam kitab hadis Sahih Bukhari nomor hadis 216, maron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu kali Nabi berjalan sama para sahabat. Jalan di mana? Di suatu kebun di Madinah. Tiba-tiba Nabi lagi jalan, berhenti Nabi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok berhenti?" Nabi kemudian menjawab, "Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya mendengar ada dua orang yang lagi disiksa di kubur." Coba cari, ini berarti di sekitar kita ini ada kuburan. Oh, begitu ketemu kata Nabi, sungguh ini keduanya lagi disiksa sama Allah. Tapi keduanya disiksa bukan karena urusan dosa besar. Yang pertama, suara bapak, arahnya lagi bocah-bocah. Wes, sampai di mana tadi? Ziarah kubur. Kata Nabi, saya mendengar ada dua orang lagi disiksa. Disiksanya bukan karena dosa besar. Yang pertama disiksa karena la yastatiru min baulih, nggak beres urusan pipis. Ini terutama yang laki-laki nih. Kalau kencing jangan berdiri, Pak. Apalagi ibu-ibu, kalau kencing jangan berdiri, Bu. Gak usah dibayangin, Mas. Kalau kencing berdiri, hati-hati Pak. Jangan mentang-mentang punya sampean bentuknya kayak selang. Ya Allah. Masuk ke kamar mandi ada adabnya, kaki kiri. Habis itu jangan ngadep kiblat. Ini suatu kali saya menegur murid saya ke WC berdiri menghadap kiblat pula. Saya bilang, "Nggak, kalau kencing tidak boleh menghadap kiblat." Wah, zaman sekarang pinter-pinter jawab dia. Memang ini menghadap kiblat Pak Ustaz, tapi saya pengkolin ke kiri. Ya Allah, ngawur. Kalau orang kencingnya berdiri, najisnya terpercik kemana-mana. Oh, kena sarung, kena asap, gak karu-karuan. Apalagi supir nih, hati-hati. Mentang-mentang pengen pipis di tol, nggak ketemu rest area, minggir dia, ada ban dia kencingin. Hati-hati itu. Nah, yang pertama disiksa gara-gara masalah pipis. Yang kedua disiksa kata Nabi gara-gara fakana yamshi bin namimah, sering mengadu domba, sering nyebar berita hoax. Hati-hati nih yang punya WhatsApp, jangan dikit-dikit main share, disaring dulu, bener nggak beritanya. Kalau beritanya nggak bener, jangan disebar-sebarin sama orang. Ya Bu, hati-hati. Ini disiksa gara-gara sering mengadu domba. Begitu Nabi tahu ada orang disiksa, apa yang Nabi lakukan? Nabi saat itu sedang dalam perjalanan, sehingga Nabi nggak sempat baca Yasin, nggak sempat baca Quran, nggak sempat baca yang lain-lain. Nabi cuma ngambil pelepah kurma. Ngapain Nabi ngambil pelepah kurma? Pelepah kurmanya sama Nabi dibelah jadi dua, kemudian ditaruh di atas kubur.
Fakasaroha kisrotain fawadu'a ala kulli qabrin minhuma. Nabi belah pelepah kurmanya jadi dua, ditaruh di atas kuburan. Para sahabat heran, tanya lagi, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wahai Rasulullah, ngapain kok panjenengan ngeten niki? Ngapain jenengan kok ngambil pelepah kurma ditaruh di atas kuburan? Kata Nabi, la'allahu an yukhaffafa anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan ini bisa meringankan siksanya orang yang sedang disiksa dalam kubur sampai daun-daun ini kering. Ini dalilnya. Loh, orang tanya lagi, orang Sababalau nih, kenapa? Apa hubungannya antara orang yang disiksa di kubur sama daun-daunan? Kok bisa meringankan siksanya orang yang dikubur? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuh-tumbuhan yang ada di langit dan di bumi. Makanya daun kurma itu bertasbih. Tasbihnya daun kurma bisa meringankan siksa orang yang ada di kubur. Orang sini tanya, Pak Ustadz, kalau Nabi kan dulu pakai pelepah kurma, di sini bagaimana ini? Di Sababalau ini adanya pelepah salak. Orang topo. Kodo wae sing penting godong. Pak Ustadz, di sini kalau ngambil pelepah salak dimarah sama yang punya. Saya punyanya pohon kelapa, bagaimana kalau pakai belarak? Boleh. Pakai belarak Pak Ustadz, payah manjatnya tinggi. Gimana kalau pakai kembang bougainville? Boleh. Pakai kembang melati? Boleh. Pakai kembang Kamboja? Boleh. Pakai janda kembang? Jangan. Apalagi kembang perawan? Jangan. Nah, kalau ada yang begitu-begitu kasih ke saya aja. Maksudnya saya cari jodohnya, bukan buat saya. Nah, inilah kenapa orang-orang Sababalau, orang-orang Indonesia kalau datang ke kuburan bawa kembang. Itu bukan sajen, bukan musyrik, tapi itu ada dalilnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, lalu amin yang ketiga apa? Amin yang ketiga kata Nabi, pas saya mau naik ke mimbar di tangga yang ketiga, Nabi bilang amin. Apa doanya Jibril? Kata Jibril, celaka orang yang disebut namamu. Dzukirta indahu lam yusalli alaika. Orang disebut nama Nabi tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk orang yang celaka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk. Kenapa? Karena begitu tadi saya sebut nama Nabi Muhammad, semuanya jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah 9:30. Berkatnya keburu dingin. Betul? Kurang? Masya Allah, sum-suman enggak bilang kurang. Bercanda ya. Ingin rasanya Al-Fakir berpanjang lebar di tempat yang mulia ini, tapi karena keterbatasan waktu sudah 9:30. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa sambung lagi. Kalau kurang puas mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Nanti kalau mau ngundang lagi tinggal telepon Pak Sekdes. Nanti nggak usah mikirin amplop para bapak ibu sekalian, nggak usah mikirin amplop, biar Pak Sekdes yang mikirin. Para bapak ibu sekalian, mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Yang penting kita sama-sama bergembira menyambut Ramadan. Dan yang kedua, bahwa amalan yang kita lakukan seperti ziarah kubur, tarawih 23 rakaat, semua pokoknya yang dilakukan oleh orang-orang NU, insya Allah semuanya ada dalilnya, semuanya ada dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikan sepat, ikan gabus
berenang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena berkatnya udah keluar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ketika kita masuk pada bulan Ramadan, semua di antara kita sudah benar-benar suci lahir dan batin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Engkau Tuhan yang maha penyayang tanpa pilih pandang. Karena sifat Rahman dan Rahimulah pada malam hari ini kami mampu berkumpul di Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai ini. Ridhamu yang kami harapkan, keberkahan mohon Kau limpahkan, rahmat mohon Kau curahkan. Ya Ghafur, sungguh Engkau Tuhan yang maha pengampun. Kami semua adalah hamba-Hamba-Mu yang lemah. Kami semua adalah hamba-Hamba-Mu yang dhaif. Kami semua adalah hamba-Hamba-Mu kumpulan para pendosa. Tak ada satupun di antara kami yang lepas daripada berbuat dosa. Karenanya ya Rabb, sebelum datang bulan suci Ramadan, di penghujung bulan Sya'ban yang mulia ini, kami bermohon maghfirah-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Baik kami sebagai suami, ampuni kami jika selama ini kami belum mampu menjadi suami yang baik bagi istri kami. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu memberikan kebahagiaan serta memenuhi segala keinginan istri kami. Demikian kami sebagai istri ya Rabb. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu menjadi istri yang baik bagi suami kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering melawan perintahnya. Ampuni kami jika selama ini kami sering berkata kasar kepadanya. Ampuni kami jika selama ini sering mulut kami berkata dengan suara yang lebih keras daripada suaranya. Berikan hidayah-Mu kepada kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Demikian kami sebagai orang tua ya Rabb. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Ampuni kami ya Rabb jika selama ini kami belum mampu mendidik putra-putri kami untuk senantiasa taat melaksanakan perintah-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Kami sadar mereka semua adalah amanah dari-Mu yang harus kami jaga ya Rabb. Berikan hidayah-Mu kepada kami ya Rabb, agar kami mampu mendidik, membimbing putra-putri kami untuk senantiasa taat di jalan yang Engkau ridhai ya Rabb. Demikian kami sebagai anak ya Rabb. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu berpasrah diri di dalam bakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb.
Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu membahagiakan ayah dan ibunda kami ya Rabb. Bahkan sampai di detik ini, di Ramadan 1444 Hijriah ini, sering masih kami melukai hati dan perasaannya. Kami belum mampu menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Padahal keduanya adalah manusia-manusia terbaik yang Engkau kirimkan ke muka bumi ini ya Rabb. Demi Allah, ibunda kami adalah wanita terbaik di sepanjang hidup kami. Dialah satu-satunya wanita yang rela kami tumpangi rahimnya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari lamanya. Dialah satu-satunya wanita yang rela terkoyak perutnya, terluka kulitnya, tertumpah darahnya demi melahirkan kami ke dunia ini ya Rabb. Dialah satu-satunya wanita yang rela bertaruh nyawa saat melahirkan kami ke dunia ini ya Rabb. Dialah satu-satunya wanita yang rela lapar demi kami kenyang. Dialah satu-satunya wanita yang rela tidak tidur demi kami tidur nyenyak. Dialah satu-satunya wanita yang rela dipermalukan harga dirinya demi menjaga kehormatan kami anak-anaknya. Demikian ayahanda kami ya Rabb. Wallahi, dialah pria terbaik di sepanjang hidup kami ya Rabb. Dialah satu-satunya pria yang tiada pernah kenal lelah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga, untuk membiayai pendidikan kami, membiayai pesantren kami, hingga banyak hal yang kami raih hari ini ya Rabb. Semua karena jerih payah ayahanda kami ya Rabb. Namun terbayang wajah indah keduanya pada malam hari ini ya Rabb. Di penghujung Syaban ini ya Rabb, kami belum mampu membahagiakan keduanya. Kami belum mampu membalas kebaikan-kebaikannya ya Rabb. Bahkan tak jarang lisan kami berkata kasar kepadanya ya Rabb. Bahkan tak jarang kami berkata dengan suara yang lebih keras daripada suaranya ya Rabb. Terngiang saat kami membuat keduanya menangis. Terngiang saat kami membuat hatinya terluka ya Rabb. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Kami saksikan hari ini betapa keduanya wajahnya semakin menua, kulitnya semakin mengeriput, tenaganya semakin lemah, tulang punggungnya yang dulu tegap sekarang bungkuk. Bahkan tak jarang kami saksikan keduanya jatuh sakit ya Rabb. Semakin dekat waktu kepulangan keduanya menghadap kepadamu ya Rabb. Kami mohon ampuni segala salah dan khilaf keduanya ya Rabb. Bahagiakan keduanya di masa tuanya ya Rabb. Sehatkan di antara mereka yang sakit, mudahkan di antara mereka yang sulit, lapangkan di antara mereka yang sempit ya Allah. Jika ada di antara kami jamaah Masjid Al-Ikhlas ini yang orang tuanya telah berpulang menghadap kepadamu ya Rabb, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu ya Rabb. Jangan engkau siksa keduanya di sisimu ya Rabb. Jangan engkau jadikan kuburnya laksana taman, laksana jurang daripada jurang api neraka. Jangan ya Rabb. Tapi jadikan kubur-kubur mereka laksana taman daripada taman-taman surgamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, besok kami berjumpa dengan Ramadan. Berikan kami kesehatan, berikan orang tua kami kesehatan, keluarga kami kesehatan, kekuatan agar kami mampu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ya Rabb. Berikan kami panjang umur dan berikan kami kesempatan untuk bisa berlebaran bersama dengan orang tua kami di tahun ini ya Rabb. Kami ingin memeluknya ya Rabb, kami ingin menciumnya ya Rabb, kami ingin meminta ridhanya ya Rabb, kami ingin meminta maafnya ya Rabb. Berikan kesempatan kepada kami ya Rabb. Kami sayang kepada keduanya ya Rabb, kami rindu kepada keduanya ya Rabb. Bahkan ada di antara kami jamaah Masjid Al-Ikhlas ini yang sudah bertahun-tahun lamanya terpisah dengan kedua orang tua ya Rabb. Karena alasan ini dan itu kami belum bisa berjumpa dengan keduanya ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau mengijabah doa kami semua. Mudah-mudahan Engkau memperkenankan doa kami semua ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jika sudah tiba saatnya saya, kami, keluarga kami, orang tua kami harus berpulang menghadap kepadamu ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, di masjid yang mulia ini, pada malam yang mulia ini, kami bermunajat ya Rabb. Kami mohon ya Rabb,
Jangan engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jangan engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in wakhtim lana bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wakhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.